Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tadastu Swaha. Umat sedharma di seluruh Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang maha mulia ini, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Ide Sang Hyang Widi Wase, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas asung kerteware nugrahanya, saya dan kita sekalian masih tetap berkarma dan berbagi informasi pada hari ini. Hendaknya dipahami saudara-saudara sekalian bahwa program siaran agama Hindu Pelita Dharma ini mengandung sejumlah tumpuan dan harapan bagi masa depan umat Hindu Indonesia yang lebih baik. Pembangunan kehidupan beragama dewasa ini sangat penting untuk dilakukan guna menjaga stabilitas dan ketahanan nasional sehingga dapat tercipta suasana kehidupan beragama yang penuh dengan keimanan, dinamis, selaras, dan seimbang. Maka itu pula sebabnya pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah pesan-pesan Dharma yang berkaitan tentang menumbuh kembangkan sikap toleransi melalui ajaran cinta kasih dan kasih sayang. Semoga program Pelita Dharma ini bisa membuat kita menjadi lebih damai, tenang, dan tentunya bahagia. Sahabat Pelita Dharma dimanapun Anda berada, di dalam pandangan agama Hindu, menumbuh kembangkan sikap toleransi merupakan kewajiban yang sangat penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan. Sikap toleransi yang berlandaskan semangat Dharma merupakan yadnya pula, karena di dalamnya terkandung dimensi sosial dan ketuhanan yang universal. Namun sebelumnya kita pahami dulu apa filosofis dari cinta kasih dan kasih sayang. Lalu makna dan nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana cara menumbuh kembangkan sikap toleransi di dalam kehidupan beragama. Umat sedharma yang berbahagia, filosofis dari sikap cinta kasih dan kasih sayang adalah tatuam asi yang dilandasi oleh sikap toleransi. Artinya, aku adalah kamu dan kamu adalah aku, yang dilandasi oleh sikap ketulus ikhlasan. Ini menandakan bahwa sikap toleransi berada pada tatanan hati nurani. Maksudnya adalah sikap toleransi yang dilandasi oleh kata hati dengan itikat yang mulia dan konsep sosial yang tinggi. Tentu hal ini tidak mungkin dipungkiri oleh siapapun, mengingat bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang hidupnya selalu ketergantungan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana yang tertuang di dalam Atharwa Weda, yakni Janam bibrati bahudawi wakasam, nana dharmanam pratiwiyata ikasam, sahasram dara drawenasya meduham, druwewa denuranam paspuranti. Yang artinya saudara-saudara sekalian, semoga bumi ini menjaga kelangsungan hidup manusia yang berbicara dengan berbagai bahasa, menjalankan ibadah yang berbeda-beda, tinggal di tempat yang berbeda-beda pula. Hargailah mereka layaknya keluarga yang tinggal di dalam satu rumah. Dengan demikian,
bumi akan menganugerahkan kemakmuran, bagaikan curahan susu yang tiada henti dihasilkan oleh sapi. Umat sedharma yang berbahagia, ketika umat manusia dengan sadar dan sungguh-sungguh membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia, seyogianya dapat mengedepankan sikap toleransi. Orang bijak mengatakan lebih utama mendidik seorang putra yang suputra daripada melakukan upacarayanya 100 kali. Tentu hal ini dapat dijadikan sebagai acuan di zaman Kaliyuga dewasa ini. Namun bukan berarti upacarayatnya sebagai kegiatan beragama yang sudah kita wariskan secara turun-temurun itu ditinggalkan. Tidak, sama sekali tidak. Tentu hal ini dapat dipedomani sebagai bagian dari revitalisasi agama menuju pemahaman yang imanen dan permanen, sehingga dapat memposisikan diri di dalam kehidupan beragama yang lebih menekankan pada aspek spiritual, bukan semata-mata pada aspek ritual yang lebih menekankan pada fisik dan materialnya belaka. Tentu saja hakikat manusia yang masih dipengaruhi oleh Asuri Sampat cenderung akan menonjolkan perilaku yang danawa, karena masih dipengaruhi oleh raja dan tamah. Akan tetapi, jika Daiwi Sampat yang mempengaruhi sifat-sifatnya, maka ia akan menjadi manusia yang manawa, yakni toleran, bersahaja, dan bijaksana. Dengan demikian, ia akan menjadi makhluk sosial yang berjiwa sosial, serta dapat mengembangkan perilaku toleran secara benar dan wajar. Ia tidak akan angkara, bahkan sebaliknya. Ia akan menjadi Andre Sangsia, yakni tidak mementingkan kepentingannya sendiri, serta dapat menuntun menuju Jagadita berdasarkan Satyam Siwam Sundaram. Sahabat Pelita Dharma dimanapun berada, seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa agama Hindu adalah sangat universal dan fleksibel. Karena di dalam agama Hindu terdapat perbedaan yang menyatu dalam keesaan, yakni ekatwa, anekatwa, swalaksana betara. Konsep perbedaan dalam persamaan inilah yang melahirkan kata seia dan sekata di dalam persaudaraan yang disebut dengan Wasudewa Kutumbakam. Kita semua bersaudara. Pemahaman yang demikian itu pula lah sesungguhnya terkandung makna dari sikap toleransi melalui ajaran cinta kasih dan kasih sayang, di mana di dalam Rigweda disebutkan bahwa Maduwatantayante, Madu kesaranti sindua, Madwirna sanwo sade. Yang artinya saudara-saudara sekalian, untuk dia yang mengikuti hukum alam, retam, angin akan dipenuhi dengan rasa manis. Sungai akan mencurahkan rasa manis, dan begitu banyak pohon akan terasa manis untuk kita semua. Umat sedharma yang berbahagia, di dalam agama Hindu kita kenal istilah Dharma agama dan Dharma negara. Dharma agama adalah wujud bakti umat Hindu terhadap kemahakuasaan Tuhan di dalam memerankan ajaran agama yang kreatif, inovatif, dan integratif. Sedangkan Dharma negara adalah hak dan kewajiban serta tanggung jawab umat Hindu sebagai warga negara untuk senantiasa menjaga, membela, dan mempertahankan kemerdekaan sekaligus
berbakti dan mengabdi terhadap nusa dan bangsa. Nah, dari kedua persoalan tersebut dibutuhkan adanya sikap toleransi yang patut kita junjung tinggi sebagai sebuah keanekaragaman yang harmonis. Di dalam memandang keesaan Tuhan sebagaimana yang tertuang dalam kitab Sutta Soma, yakni Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma Mangrua. Konsep inilah yang kuat mengakar di dalam tubuh kita, yang merupakan warisan dari nenek moyang bangsa Nusantara yang tercinta ini. Lalu dengan keanekaragaman ini seharusnya menjadi ladang yang subur untuk kita semua meningkatkan spiritualitas sebagai pemeluk Hindu yang imanen. Baik sahabat Pelita Dharma dimanapun berada, dari apa yang saya bicarakan tadi dapat kita petik dan dapat kita simpulkan bahwa sikap toleransi melalui ajaran cinta kasih dan kasih sayang akan melahirkan rasa seia dan sekata di dalam suka maupun duka. Jika kualitas bakti seseorang meningkat, maka bereda pada hakikat dharma. Karena senantiasa memancarkan rasa cinta kasih dan kasih sayang bukan hanya kepada sesama manusia, melainkan kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Sebagaimana yang tertuang dalam mantram Trisandya bait kelima, yakni Sarwa Prani Hitangkara, semua makhluk sejahtera. Maka dari situ, inilah sebenarnya wujud dari sikap toleransi melalui ajaran cinta kasih dan kasih sayang di dalam kehidupan beragama. Maka dari itu, marilah kita serukan secara bersama-sama kepada seluruh umat manusia untuk selalu menumbuh kembangkan sikap toleransi dan selalu memelihara cinta kasih dan kasih sayang di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pesan Dharma ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, Dharma Wacana ini saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.